Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin kesiapan kita secara fisik, secara mental, dan juga secara pengetahuan khususnya apa yang menjadi keilmuan atau menjadi keahlian kita itu dapat diterapkan dalam konteks bela negara, baik dalam arti luas, misalkan kebermanfaatan ilmu kita untuk membela negara dan juga kepertahanan, khususnya pada era sekarang ini. Keamanan tentu tidak hanya pada keamanan administratif saja ya, tetapi keamanan dan juga bela negara dalam arti luas, misalkan dalam konteks keamanan digital, keamanan global, keamanan pangan, keamanan data. Itu mungkin konteks bela negara. Kalau dilihat dari riset dan inovasi itu, kita itu wajib memberikan, jadi mendukung terbentuknya riset yang sinergis, kolaboratif, terutama di bidang sesuai bidang kepakaran kita ya. Jadi kita harus fokus meneliti, terus mengembangkan teknologi yang mendukung terkait perkembangan khususnya di bidang kesehatan ya. Seperti kejadian kemarin itu kan ada disaster COVID-19. Nah, di situ sebenarnya kita perlu didukung hasil-hasil riset yang terkait dengan penanganan, karena itu kan jadi memakan banyak korban jiwa ya. Jadi berarti harus punya tubuh yang sehat, yang bisa kita manfaatkan untuk kita supaya mengerjakan riset-riset yang harus kita lakukan untuk mencapai yang pertama, yang paling minimal adalah output dari kelompok riset ya yang ada di pusat riset. Itu mungkin secara kecilnya dulu, baru nanti secara kedepannya apa yang mau dicapai dalam beberapa tahun dari output tadi kan. Jadi kalau di pusat riset konversi dan konservasi energi ini, jadi setiap Jumat ada olahraga bersama ya untuk melatih fisik, kemudian juga ada kesiapsiagaan. Itu tentu adalah kesiapan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga menghadapi berbagai problematik yang kontemporer dan juga nyata ya. Misalkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi tantangan SDGs, misalkan dalam menghadapi tantangan global, baik dalam keamanan lintas negara atau dalam misalkan perubahan iklim, pangan, dan juga kesehatan
masyarakat. Itu tentu menjadi tantangan yang nyata, dan tentu sebagai seorang peneliti kita harus mampu menyiapkan berbagai solusi dan juga rekomendasi kebijakan yang sifatnya praktis dan juga strategis untuk menghadapi tantangan global, nasional dan juga lokal tersebut. Ya, mencari dana kegiatan riset eksternal ya, walaupun itu anggota penelitian saya dukung di situ. Terus yang walaupun dengan anggaran terbatas, kita juga berusaha untuk melakukan publikasi ya, walaupun itu dengan anggaran yang bersumber dari dana patungan teman-teman gitu. Kita tetap harus menghasilkan produk berupa artikel internasional. Terus yang ketiga mungkin kita berusaha cari kerjasama kolaborasi dengan instansi yang mendukung tusi dari program riset kita gitu. Kayak kalau di tempat kita itu kan kita melakukan kolaborasi dengan direktorat ya. Fisik, nah sekarang mungkin nyiapin mental kan. Jadi ya kita ya mungkin kalau PNS kan nggak ada kalimat bisa bekerja di bawah tekanan, mungkin nggak ada ya, kayak seperti kita ngelamar di perusahaan harus bersedia bekerja di bawah tekanan, tapi kita harus mampu bersosialisasi terhadap riset-riset yang lain, terhadap dinamika peraturan yang ada, terus juga mampu peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan ya. Dalam hal ini Indonesia, apa yang dibutuhkan, masalah risetnya apa, dan permasalahan seperti yang kelompok riset kami kerjakan ini tentang pengolahan sampah jadi energi. Artinya harus menyiapkan mental juga untuk menghadapi persoalan-persoalan masalah sampah tadi, sehingga bisa kita konversi jadi energi. Jadi selain fisik, mental juga harus disiapkan. Mental juga. Penanggulangan dampak pajanan timbal. Nah, di situ dari pedoman itu diharapkan agar anak yang sudah berdampak dengan tingkat kadar timbal tinggi dalam darah itu dapat direhabilitasi ya. Jadi kadarnya itu menurun dan dampak terhadap kesehatannya, terutama kecerdasan, dan itu bisa penanggulangan dampak pajanan timbal. Nah, di situ dari pedoman itu diharapkan agar anak yang sudah berdampak dengan tingkat kadar timbal tinggi dalam darah itu dapat direhabilitasi ya. Jadi kadarnya itu menurun dan dampak terhadap kesehatannya, terutama kecerdasan, dan itu bisa penanggulangan dampak pajanan timbal. Nah, di situ dari pedoman itu diharapkan agar PRKSDK bukan hanya mereproduksi pengetahuan saja ya, tetapi juga memberikan aksi-aksi nyata di masyarakat. Jadi keberlanjutan dari naskah penelitian itu seperti apa? Mungkin yang sudah dilakukan adalah seperti penanaman pohon ya, bahkan kita melakukan penanaman pohon ribuan di beberapa desa, baik itu di desa di Jawa Tengah atau di Yogyakarta, itu sebagai upaya juga untuk mengatasi pemanasan global atau jarangnya dengan penanaman